mau kemana? Assalamualaikum, Mama Gerlinda yang saya cintai. Sama siapa aja? Saya mau tanya, bagaimana menurut Mama, urusan rezeki dan cara mendapatkannya? Piring. Mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi Allah ini, dimanapun Anda berada. Rezeki manusia itu sesungguhnya telah diatur oleh Allah setiap harinya. Malaikat pembagi rezeki, Mikail, setiap subuh datang ke pintu-pintu rumah kita untuk memberikan bagian yang kita terima hari ini. Maka sambutlah rezeki-rezeki itu dengan kalimat thayyibah dan syukurilah nikmat-nikmat yang masih bisa kita rasakan pada hari ini. Barokallah. Maka dengan hati yang penuh damai dengan hembusan angin subuh, bukakanlah pintu di waktu itu supaya rezeki yang sebagaimana menjadi jatah kita dapat masuk ke dalam rumah bukan tertahan di depan pintu. Jika kita hendak berdoa maka alangkah lebih utama jika kita berdoa supaya Allah menambah rezeki kita pada hari ini bukan meminta rezeki, melainkan meminta tambahan rezeki. Karena sesungguhnya Allah telah membagikan rezeki itu kepada kita semua dan hendaknya sebagai makhluk Allah tidak seperti orang yang jauh dari rahmat Allah. Jangan memungkiri nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah itu Maha Adil dan Maha Pemberi. Ia lebih tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Percayalah jikalaupun dalam masa sulit maka kesulitan itu akan berlalu dan ingatkan juga jika engkau bahagia, maka kebahagiaan itu pun akan segera berlalu juga. Islam mengajarkan kita dalam hidup ini supaya kita semua mengejar kebahagiaan akhirat sebanyak-banyaknya melebihi usaha kita dalam mengejar dunia. Seperti dalam ayat Allah yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan, negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dapat kita perhatikan bahwasanya Allah memberikan pengertian bahwasanya dunia itu adalah tempat di mana ada kesempatan untuk umat manusia mencari kebahagiaan bagi akhirat. Namun jangan melupakan juga bahwasanya hidup di dunia itu juga harus mempunyai makna atau kebahagiaan pula. Mengapa saya menghubungkan ayat ini dengan pembahasan rezeki? Maka korelasi sesungguhnya ayat Al-Qasas dengan rezeki adalah untuk membuka ruang berpikir kita bahwasanya seberapapun kita bekerja keras kita berusaha melaksanakan apapun untuk mengumpulkan harta hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Dan mengingat substansi harta yang kita cari tersebut. Mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi Allah ini, dimanapun Anda berada. Rezeki manusia itu sesungguhnya telah diatur oleh Allah setiap harinya. Malaikat pembagi rezeki, Mikail, setiap subuh datang ke pintu-pintu rumah kita untuk memberikan bagian yang kita terima hari ini. Maka sambutlah rezeki-rezeki itu dengan kalimat thayyibah dan syukurilah nikmat-nikmat yang masih bisa kita rasakan pada hari ini. Barokallah. Maka dengan hati yang penuh damai dengan hembusan angin subuh, bukakanlah pintu di waktu itu supaya rezeki yang sebagaimana menjadi jatah kita dapat masuk ke dalam rumah bukan tertahan di depan pintu. Jika kita hendak berdoa maka alangkah lebih utama jika kita berdoa supaya Allah menambah rezeki kita pada hari ini bukan meminta rezeki, melainkan meminta tambahan rezeki. Karena sesungguhnya Allah telah membagikan rezeki itu kepada kita semua dan hendaknya sebagai makhluk Allah tidak seperti orang yang jauh dari rahmat Allah. Jangan memungkiri nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah itu Maha Adil dan Maha Pemberi. Ia lebih tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Percayalah jikalaupun dalam masa sulit maka kesulitan itu akan berlalu dan ingatkan juga jika engkau bahagia, maka kebahagiaan itu pun akan segera berlalu juga. Islam mengajarkan kita dalam hidup ini supaya kita semua mengejar kebahagiaan akhirat sebanyak-banyaknya melebihi usaha kita dalam mengejar dunia. Seperti dalam ayat Allah yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan, negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dapat kita perhatikan bahwasanya Allah memberikan pengertian bahwasanya dunia itu adalah tempat di mana ada kesempatan untuk umat manusia mencari kebahagiaan bagi akhirat. Namun jangan melupakan juga bahwasanya hidup di dunia itu juga harus mempunyai makna atau kebahagiaan pula. Mengapa saya menghubungkan ayat ini dengan pembahasan rezeki? Maka korelasi sesungguhnya ayat Al-Qasas dengan rezeki adalah untuk membuka ruang berpikir kita bahwasanya seberapapun kita bekerja keras kita berusaha melaksanakan apapun untuk mengumpulkan harta hendaknya kita kembalikan kepada Allah.
dan mengingat substansi harta yang kita cari tersebut. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya, dan umumnya buat kalian semua yang melihat dan mendengarkan ulasan ini. Amin.